bab trauma dan pembelajaran ulang emosi. Dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman membahas bagaimana pengalaman traumatis meninggalkan jejak mendalam pada sistem emosional manusia dan bagaimana kita sebenarnya bisa belajar ulang atau memprogram kembali respons emosional yang telah terdistorsi oleh trauma masa lalu. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah gangguan mental yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat menegangkan atau menakutkan. Pada intinya, trauma itu adalah masuknya ingatan akan tindakan kekerasan yang menjadi fokus utama, seperti pukulan akhir dengan kepalan tangan, tusukan sebilah pisau, atau tembakan senapan. Momen mengerikan yang hidup ini, menurut para ahli saraf, menjadi ingatan yang menghiasi jaringan sirkuit emosi. Sebetulnya, gejala-gejalanya itu adalah tanda-tanda amigdala yang terlalu banyak tergugah, sehingga memaksa ingatan yang hidup akan suatu peristiwa traumatis terus-menerus menerobos kesadaran. Dengan demikian, ingatan traumatis itu menjadi pemicu rambut mental, siap membunyikan tanda bahaya bila ada isyarat lemah bahwa momen yang menakutkan itu akan terjadi sekali lagi. Fenomena pemicu rambut ini merupakan ciri khas berbagai macam trauma emosional, termasuk akibat penganiayaan fisik secara terus-menerus pada masa kanak-kanak. Ketakutan yang melekat dalam ingatan. Sirkuit pembajakan tampaknya sangat penting dalam membuat cap yang begitu dahsyat di ingatan, yaitu semakin brutal, mengejutkan, dan mengerikan. Peristiwa-peristiwa yang memicu pembajakan amigdala itu semakin tak terhapuskan ingatannya. Dasar persarafan bagi ingatan-ingatan ini tampaknya adalah perubahan besar-besaran dalam susunan kimiawi otak yang dipicu oleh satu contoh ketakutan yang amat besar. Meskipun temuan PTSD itu lazimnya didasarkan pada pengaruh sebuah serangan tunggal, hasil-hasil serupa dapat muncul dari kekejaman-kekejaman yang dirasakan selama periode bertahun-tahun, seperti pada kasus anak-anak yang dianiaya secara seksual, fisik, atau emosional. Kata kuncinya adalah dapat dikendalikan. Bila orang merasa ada hal yang dapat mereka lakukan dalam suatu keadaan bencana, ada kendali yang dapat mereka kuasai, betapapun kecilnya, secara emosional, nasib mereka akan jauh lebih baik daripada orang-orang yang sama sekali tak berdaya. Unsur ketidakberdayaanlah yang membuat suatu peristiwa tertentu secara subjektif bersifat melumpuhkan. Seperti dikatakan oleh Dr. John Crystal, Direktur Pusat Laboratory of Clinical Psychopharmacology. Misalkan seseorang yang diserang dengan sebilah pisau tahu bagaimana cara membela dirinya dan bagaimana bertindak, sementara orang lain dalam nasib yang sama berpikir, mati aku. Orang yang tak berdaya itulah yang lebih mudah terkena PTSD sesudahnya. Perasaan bahwa hidup Anda berada dalam bahaya dan tak ada apapun yang dapat Anda lakukan untuk menghindarinya, itulah saat otak mulai berubah. PTSD sebagai gangguan limbik. Gejala-gejala utama rasa takut, termasuk jenis yang paling dahsyat yaitu PTSD, dapat dijelaskan dari perubahan-perubahan pada sirkuit limbik yang terpusat pada amigdala. Sejumlah perubahan utama terletak di locus ceruleus, struktur yang mengatur sekresi otak untuk dua jenis bahan yang disebut katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin. Bahan-bahan kimia saraf ini memobilisasi tubuh untuk menghadapi keadaan darurat, yaitu lonjakan katekolamin mencetak ingatan-ingatan dengan kekuatan istimewa. Dalam PTSD, sistem itu menjadi sang aktif dan melepaskan bahan-bahan kimia otak dengan dosis berlebihan sebagai tanggapan terhadap situasi-situasi yang tidak mengancam atau sedikit saja ancamannya, tetapi entah bagaimana menjadi pemicu ingatan akan trauma asli. Locus ceruleus dan amigdala sangat erat hubungannya bersama dengan struktur limbik lainnya, seperti hipokampus dan hipotalamus, yaitu jaringan sirkuit bagi katekolamin meluas masuk ke korteks. Perubahan-perubahan dalam sirkuit ini dianggap mendasari gejala-gejala PTSD, yang mencakup rasa cemas, rasa takut, kelewat waspada, mudah marah dan terbangkitkan emosinya, siap bertempur atau kabur, dan sistem sandi tak terhapuskan atas ingatan-ingatan emosional yang intens. Veteran-veteran Perang Vietnam yang menderita PTSD, menurut temuan sebuah penelitian, memiliki jumlah reseptor penghambat katekolamin sebesar 40% lebih rendah daripada kaum pria yang tidak mengalami gejala-gejala itu.
yang menandakan bahwa otak mereka telah mengalami perubahan yang menetap karena sekresi katekolamin tidak dikendalikan dengan baik. Perubahan-perubahan lain terjadi dalam sirkuit yang menghubungkan otak limbik dengan kelenjar pituitari yang mengatur pelepasan CRF, suatu hormon stres utama yang dikeluarkan tubuh untuk memobilisasi respons darurat bertempur atau kabur. Perubahan-perubahan yang menyebabkan hormon ini dikeluarkan dalam jumlah yang terlalu banyak, terutama di amigdala, hipokampus, dan locus ceruleus, menyiapsiagakan tubuh untuk menghadapi keadaan darurat yang sebetulnya tidak ada. Perubahan ketiga terjadi pada sistem opioid otak yang mengeluarkan endorfin untuk menumpulkan rasa nyeri. Sistem ini pun menjadi terlalu aktif. Sirkuit saraf ini sekali lagi melibatkan amigdala, kali ini bersama dengan suatu wilayah di dalam korteks cerebral. Opioid adalah zat kimia otak yang merupakan bahan kimia sekerabatnya. Apabila kadar opioid, morfin yang dimiliki otak tinggi, orang akan memiliki toleransi tinggi terhadap rasa sakit. Semua perubahan saraf ini memberikan keuntungan-keuntungan jangka pendek untuk mengatasi keadaan darurat yang menegangkan dan hebat yang memicunya. Di bawah tekanan, sangatlah menguntungkan untuk menjadi sangat waspada, emosi mudah terbangkitkan, siap menghadapi segala sesuatu, tak mudah merasa sakit, tubuh dipersiapkan untuk menanggung tuntunan fisik yang berkelanjutan, dan tidak peduli bahwa mungkin ditinjau dari sisi lain, itu adalah peristiwa yang amat mengganggu. Namun, keuntungan jangka pendek ini menjadi masalah permanen bila otak berubah sedemikian rupa, sehingga perubahan-perubahan itu menjadi sikap dasar, seperti mobil yang terkunci terus-menerus pada persneling tinggi. Ketika amigdala dan wilayah otak yang berkaitan dengannya disetel pada titik baru selama terjadinya trauma dahsyat, perubahan dalam gugahan ini mengandung arti bahwa semua kehidupan berada pada ambang keadaan darurat, dan bahkan saat yang tidak berbahaya dapat menimbulkan ledakan rasa takut yang hebat. Pembelajaran ulang emosi dan pulih dari trauma. Dr. Judith Lewis Herman, seorang psikiater Harvard yang karya menggemparkannya, menggariskan langkah-langkah menuju pemulihan dari trauma. Herman melihat 3 tahap, yaitu mencapai perasaan aman, mengingat kembali detail-detail trauma, dan berduka atas kehilangan yang ditimbulkannya. Dan yang terakhir, menata ulang kehidupan agar normal kembali. Ada suatu logika biologis pada urutan langkah-langkah tersebut, sebagaimana akan kita lihat, yaitu urutan ini tampaknya mencerminkan bagaimana otak emosional sekali lagi belajar bahwa hidup tidak perlu dianggap sebagai keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Langkah pertama, memulihkan rasa aman, barangkali sama artinya dengan menemukan cara-cara untuk menenangkan sirkuit-sirkuit emosi yang terlalu ketakutan dan terlalu mudah terpicu, sehingga pembelajaran ulang dapat dimungkinkan. Seringkali hal ini dimulai dengan menolong pasien memahami bahwa keresahan dan mimpi buruk, kewaspadaan dan kepanikan mereka merupakan bagian dari gejala PTSD. Pemahaman ini membuat gejala itu sendiri kurang menakutkan. Langkah awal lainnya adalah menolong pasien memperoleh kembali semacam rasa kendali atas apa yang terjadi pada mereka, menepiskan secara langsung pelajaran ketidakberdayaan yang ditanamkan oleh trauma itu sendiri. Rasa tidak aman pada pasien PTSD lebih daripada sekadar rasa takut bahwa ada bahaya yang mengancam di sekitar mereka. Yaitu rasa tidak aman itu dimulai dari dalam diri, adanya perasaan bahwa mereka tidak mempunyai kendali atas apa yang terjadi pada tubuh dan emosi mereka. Ini dapat dimengerti mengingat pemicu rambut bagi pembajakan emosi yang diciptakan oleh PTSD adalah dengan cara membuat sirkuit amigdala menjadi terlalu peka. Langkah lain dalam penyembuhan meliputi menceritakan dan menyusun kembali kisah trauma tersebut dalam perlindungan rasa aman tadi. Langkah ini memungkinkan sirkuit emosi memperoleh pemahaman dan tanggapan baru yang lebih realistis terhadap ingatan traumatis dan pemicunya. Sewaktu para pasien mengisahkan kembali detail-detail trauma yang mengerikan itu, kenangan tersebut mulai diubah, baik dalam makna emosionalnya maupun dalam efek-efeknya terhadap otak emosional. Ahli terapi harus mendorong pasien untuk mau menceritakan kembali peristiwa traumatis sehidup mungkin.
ini mencakup bukan saja perincian apa yang mereka lihat, dengar, bawi, dan rasakan, melainkan juga reaksi-reaksi mereka seperti rasa takut, jijik, dan muak. Tujuannya adalah menyusun seluruh kenangan tersebut dalam kata-kata, yang berarti menangkap bagian-bagian dari ingatan yang barangkali telah mengalami disosiasi, dan dengan demikian tidak akan muncul kalau diingat lagi secara sadar. Dengan merumuskan detail-detail pengindera perasaan ke dalam kata-kata, diduga ingatan akan lebih dapat dikendalikan oleh neokorteks. Di situ reaksi-reaksi yang ditimbulkannya dapat dibuat menjadi lebih mudah dipahami, dan dengan demikian lebih mudah dikelola. Terakhir, Herman menemukan bahwa pasien perlu berduka akan kehilangan yang ditimbulkan oleh trauma itu, entah itu berupa cedera, kematian seorang yang dicintai, atau retaknya sebuah hubungan. Penyelesaian atas sejumlah langkah yang tidak diambil untuk menolong seseorang, atau sekadar hancurnya kepercayaan bahwa orang dapat diandalkan. Duka yang menyusul sementara mengisahkan kembali peristiwa menyedihkan semacam itu mempunyai tujuan penting, yaitu tindakan tersebut menandai kemampuan untuk melepaskan trauma itu sendiri sampai tahap tertentu. Ini berarti bahwa alih-alih terus-menerus terperangkap oleh peristiwa masa lalu tersebut, pasien dapat mulai memandang ke depan, bahkan untuk berharap dan membangun kembali kehidupan baru yang bebas dari cengkeraman trauma tersebut. Seolah-olah pengulangan terus-menerus dan penghayatan kembali rasa takut trauma tersebut oleh sirkuit emosi merupakan serangan yang pada akhirnya dapat dilenyapkan. Setiap sirene tidak perlu lagi menimbulkan gelombang rasa takut, dan setiap bunyi di tengah malam tidak akan lagi memaksa penderita mengalami kilas balik sebuah teor. Yang paling penting adalah pasien tidak lagi mengalami ledakan trauma, momen-momen yang tak dapat dikendalikan, tetapi cukup mampu mengingat kenangan-kenangan itu secara sengaja, seperti ingatan-ingatan lainnya. Pada akhirnya, ini berarti membangun kembali suatu hidup baru dengan hubungan-hubungan penuh kepercayaan yang kuat, serta sistem kepercayaan yang bermakna, bahkan di dunia tempat ketidakadilan semacam itu terjadi. Semua ini merupakan penanda-penanda sukses dalam mendidik ulang otak emosional. Jadi, bab trauma dan pembelajaran ulang emosi dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman membawa pesan penuh harapan. Trauma masa lalu tidak harus mendikte masa depan kita. Dengan bantuan yang tepat dan proses yang sabar, sistem emosional kita bisa diperbarui dan kualitas hidup pun bisa meningkat drastis. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.